Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya untuk pagi hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya. Di sini Bu Ayu akan memberikan materi yaitu tentang gambar bentuk. Kita langsung masuk ke materi ya. Di sini ada konsep gambar bentuk. Di situ juga udah ada pengertian menggambar merupakan pola kelakuan manusia atau kegiatan yang melibatkan kemampuan penglihatan dan kemahiran tangan. Di situ juga sudah ada gambar yaitu kayak kendi ya anak-anak ya. Botol. Di sini juga ada pengertian menggambar bentuk secara umum merupakan kegiatan menggambar yang objek gambarnya berupa bentuk benda di dalam penggambarannya. Objek benda tersebut hendaklah digambar subjektif. Mungkin dalam artiannya bentuk benda digambar secara tepat sesuai dengan keadaan baik bentuk maupun warnanya. Selanjutnya untuk B, ragam bentuk. Di sini udah ada yaitu bentuk kubistis. Yang dimaksud bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk yang menyerupai kubus atau benda yang bentuk dasarnya kubus dan balok, contohnya lemari, meja, kursi, kerdus, kulkas, dan pesawat TV. Untuk yang kedua yaitu bentuk silinder. Bentuk yang memiliki bentuk silinder adalah benda yang berbentuk dasarnya menyerupai silinder atau bulat, contohnya gelas, botol, kendi, teko, ember, guci, cangkir, kaleng, dan piring. Untuk yang ketiga, bentuk bebas. Benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda yang bentuknya tidak beraturan atau tidak termasuk kubistis dan silinder, contohnya kain, buah-buahan, sayur-sayuran, dan busana. Selanjutnya, prinsip menggambar bentuk. Di sini ada ya, dalam menggambar bentuk ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Tujuannya agar gambar yang dibuat itu lebih tepat atau mirip dengan objek yang digambar. Di sini ada prinsip-prinsipnya. Untuk yang pertama yaitu perspektif. Perspektif merupakan prinsip atau kaidah yang penting dalam menggambar bentuk atau melukis corak realis. Dan karena harus dipatuhi menurut prinsip itu, objek yang digambar hendaknya sesuai dengan tampakan yang sebenarnya. Di situ ada gambarnya, kalian lihat ya. Untuk yang kedua, proporsi. Yang dimaksud dengan prinsip proporsi dalam menggambar bentuk adalah perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Di situ udah ada gambar teko, ada gambar gelas ya anak-anak ya. Di situ sudah ada poci lebih besar dari pocinya agar tampak tidak wajar jika kancil digambar lebih besar daripada poci. Dilihat gambarnya. Selanjutnya 3, komposisi. Komposisi disebut juga susunan. Komposisi dalam menggambar bentuk diartikan sebagai susunan atau letak objek gambar. Situ udah ada komponen yang baik akan membuat gambar tampak indah itu ya anak-anak, bisa dilihat ya. Untuk yang keempat, gelap terang. Benda akan terlihat oleh mata kita bila terkena cahaya. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, sedang bagian benda yang terkena cahaya akan tampak gelap. Situ udah ada ya, terang sama gelapnya. Kelihatannya kayak di asir gitu ya anak-anak ya. Terus untuk yang kelima, bayang-bayang atau shadow, yaitu benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayang-bayang. Bayang-bayang itu jatuh tidak jauh dari benda yang terkena cahaya. Dalam menggambar bentuk, peran bayang-bayang akan menentukan terciptanya kesan 3 dimensi atau realis. Oleh karena itu bayang-bayang meskipun agak samar-samar itu harus ada. Selanjutnya di situ ada gambar bayang-bayang, misalkan itu menggambar pot ya anak-anak ya, bisa kalian lihat. Selanjutnya untuk yang D, teknik menggambar bentuk. Teknik adalah cara-cara yang lazim dipergunakan untuk menggambar. Adapun teknik dalam menggambar bentuk adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, linier. Teknik linier merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan baik garis lurus maupun garis lengkung. Itu teknik liniernya, dilihat. Untuk yang kedua, blok. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya. Tuh, jadi hasilnya agak kegelapan ya anak-anak, soalnya kan di blok. Oke, selanjutnya asir. Teknik asir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi.
Tuh ada beberapa teknik asir dengan berbagai variansinya ya, bisa dilihat. Untuk yang keempat, dusel. Teknik dusel merupakan cara menggambar yang menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah ya anak-anak ya. Kalau gambarnya berarti pensilnya agak direbahkan sedikit. Untuk selanjutnya yaitu pointillis. Teknik pointillis merupakan cara menggambar yang dapat menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena dengan gambar di titik-titikkan. Selanjutnya akuarel. Teknik akuarel merupakan cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Itu contohnya. Untuk yang ketujuh, plakat. Teknik plakat merupakan cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya itu tampak pekat dan menutup gitu ya teman anak-anak ya. Untuk yang menggambar bentuk, di sini ada pendekatan dengan model. Yang dimaksud itu yaitu benda atau objek yang akan digambar, misalkan kendi, gelas, buah-buahan, kursi, keramik dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada beberapa teknik itu menggambar dengan pendekatan model. Situ ada objek gambar itu lebih jelas. Tidak perlu mencari-cari objek gambar. Penggambaran dapat mengkontrol gambar dan model sesering mungkin. Ketepatan sudut gambar itu lebih terjamin. Itu agar kemudahannya ya antara lain ya. Pendekatan tanpa model. Pendekatan ini bertolak belakang dari pendekatan dengan model menggambar bentuk tanpa model. Banyak kekurangannya terutama bagi anak-anak yang ingin belajar menggambar. Di sini ada langkah menggambar bentuk. Yang dimaksud dengan langkah-langkahnya adalah prosedur atau tata urutan kerja. Adapun langkah-langkah dalam menggambar bentuk dengan pendekatan model. Pertama, pengamatan. Situ sudah ada pengertiannya ya. Pengamatan adalah kegiatan untuk mengenali objek yang akan digambar. Kedua, sketsa, yaitu pindahan hasil pengamatan di atas bidang gambar dengan cara mensketsa objek satu persatu secara tipis. Itu ada contohnya. Membuat sketsanya ya anak-anak, silahkan dilihat. Selanjutnya yaitu menentukan gelap terang. Berilah tanda batas yang tipis antara bagian benda yang terang dan gelap dengan memperhatikan arah cahaya. Untuk yang keempat, menentukan teknik, yaitu di sini teknik tergantung pada alat dan bahan yang akan kita gunakan ya anak-anak. Bila menggunakan pensil gambar atau pensil berwarna, teknik asir dan duselnya lebih tepat. Sedangkan bila menggunakan bahan cat air atau teknik tepat adalah akuarel. Untuk yang terakhir yaitu sentuhan akhir. Yang dimaksud sentuhan akhir adalah memberikan penekanan pada karya gambar benda dengan tusiran yang bersifat memantapan goresan sehingga gambar tersebut mempunyai greger atau makna. Di sini ada misalkan itu buah apel. Contoh langkah pembuatan gambarnya. Bisa kalian lihat ya, gambar apel sama gambar vas bunga kotak. Nah, mungkin itu aja sedikit materi dari Bu Wahyu. Bayu cuman ingin kalian yang pertama itu merangkum tentang tadi judul Bu Wahyu tadi tentang gambar bentuk, kalian rangkum. Terus untuk yang kedua, kalian buat bebas, boleh buah, boleh pot, boleh bermacam lah, bisa binatang. Untuk kalian gambar buat sketsa, contohnya kayak sentuhan akhir yang ini ya, terakhir ini ya, gambar apel dari aslinya ke bentuk sehingga menjadi apel yang siap untuk dilukis dan hasilnya bagus. Itu saja, selamat mengerjakan ya anak-anak. Dari Bu Wahyu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.